Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat para penonton YouTube dan juga para pendengar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan Communication Your Research, yaitu modul ketiga dari jurnal atau research Elsevier. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Didi Permadi dengan NIM 12019060 dari Teknik Industri Tera, Institut Teknologi Sumatera. Oke, pendahuluan. Kemampuan untuk mendorong empati dengan cara yang benar, meningkatkan kehidupan masyarakat adalah pertanyaan penting karena empati terkait dengan hasil sosial dan emosional yang adaptif. Kemampuan orang untuk berempati dan berempati melalui kemampuan berlatih seperti pengambilan perspektif adalah inti dari banyak upaya untuk menumbuhkan empati. Namun, empati lebih dari sekedar kapasitas untuk mengidentifikasi dan memahami emosi orang lain. Itu juga mewakili penyebab mendasar di balik apakah orang memilih untuk mengalaminya atau tidak. Jadi, perubahan motivasi yang berarti dapat menjadi fokus teknik dalam meningkatkan empati. Di sini mereka atau Elsevier menyelidiki gagasan dengan memanfaatkan dua strategi intervensi untuk meningkatkan motivasi empatik, yaitu model mental dan norma sosial. Salah satu dari tiga kondisi intervensi, pola pikir lunak, norma sosial, atau kombinasi atau kondisi kontrol dipilih secara asal untuk 292 siswa tahun pertama. Ketika membandingkan perasaan positif orang lain, kondisi intervensi mengungguli kondisi kontrol dan mendukung kesan yang lebih kuat tentang fleksibilitas empati. Mereka juga mengklaim bahwa setelah mulai kuliah, mereka memiliki lebih banyak teman. Intervensi tidak berpengaruh pada hasil yang terkait dengan pemrosesan antara kelompok atau akurasi empatik dalam menilai emosi negatif orang lain, yang menunjukkan kondisi batas untuk intervensi. Studi ini menunjukkan potensi terapi empati berbasis motivasi untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat di dunia nyata. Dibandingkan dengan mereka dalam kondisi kontrol, peserta dalam kondisi intervensi mempertahankan ide-ide yang lebih fleksibel tentang empati dan lebih akurat dalam penilaian mereka terhadap emosi positif orang lain. Mereka juga mengklaim bahwa setelah mulai kuliah, mereka memiliki lebih banyak teman intervensi. Mereka mengklaim bahwa setelah mulai kuliah, mereka mendapatkan lebih banyak teman. Intervensi tidak berpengaruh pada hasil yang terkait dengan proses antar kelompok atau akurasi empatik dalam menilai emosi negatif orang lain, yang menunjukkan kondisi batas untuk intervensi ini. Studi ini menunjukkan potensi terapi empati berbasis motivasi untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat di dunia nyata. Deskripsi masalah yang akan dibahas yaitu kita harus menguraikan masalah yang kita hadapi, kemudian dapat memecahkan masalah tersebut dengan cepat dengan menghasilkan ide-ide baru sebanyak mungkin. Social impact. Pertama, empati kapasitas unik manusia berfungsi untuk mengalami pengalaman kebutuhan, aspirasi, kekecewaan, kegembiraan, rasa sakit hati, atau rasa kepemilikan. Dengan manusia atau seseorang mengalami memahami sudut pandang orang lain dan terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, orisinalitas, dorongan dan kreativitas, empati sangat penting dan harus diterapkan atau diperhatikan dalam penelitian. Dalam penelitian, empati dapat dikembangkan pada berbagai tingkat empati pribadi dan dalam aktivitas refleksif, seperti menulis, berbicara, dan membuat sketsa, yang dapat dilihat sebagai menghasilkan empati. Empati digambarkan sebagai pergeseran imajinasi seseorang untuk memasukkan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Empati juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari intuisi dan kognisi. Alport juga menekankan bagaimana imitasi berperan dalam empati. Empati didefinisikan sebagai transformasi fiktif dari ide, perasaan, dan perilaku seseorang menjadi milik orang lain. Bahkan MK dalam pandangannya berselisih paham ketika seseorang berpikir tentang situasi orang lain seolah-olah dia berada di posisi orang itu, mereka dapat dikatakan berempati. Penelitian ini juga memiliki batasan tertentu, seperti perlunya moderasi terfokus saat menganalisis suatu peristiwa. Titik terang dalam waktu orang yang bersangkutan dan emosi. Ini juga dapat menjadi tantangan untuk membuat peta perjalanan gabungan tanpa kehilangan jejak pengalaman terpisah.
Pertanyaan penelitian juga harus jelas, relevan dengan topik atau fokus pada studi yang dimana sulit untuk diperdebatkan atau dibuka untuk banyak interpretasi. Ia juga harus mampu mengembangkan tujuan penelitian dan memiliki prosedur penelitian yang jelas, serta mampu mengidentifikasi metodologi penelitian yang tepat. Selain itu, selama tahap wawancara mendalam, di mana pewawancara dan informan hanya menghabiskan waktu bersama yang singkat. Informasi dikumpulkan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antar pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa panduan wawancara. Wawancara mendalam memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu isu diskusi dapat dikumpulkan bersifat kompleks. Yang kedua, mengetahui cara informasi yang lengkap dan komprehensif tentang sikap informasi, pendapat responden tentang suatu masalah. Dan yang ketiga, responden dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai, tetapi berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, responden bebas menjawab pertanyaan yang disajikan tanpa ditekan oleh orang lain atau malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan panduan atau tanpa panduan. Selanjutnya yaitu ensuring visibility. Perhatikan setiap tahun lebih dari 2,5 juta artikel ilmiah diterbitkan dan jumlah ini harus bertambah. Akibatnya memastikan bahwa postingan menonjol dan tidak pernah lebih penting. Sering berada dalam posisi terbaik untuk menjelaskan mengapa temuan begitu signifikan atau baru karena kita adalah penulis makalah tersebut. Dalam booklet ini, Elsevier menjelaskan apa yang dilakukan dan apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan menerima perhatian yang dibutuhkannya. Maka dari itu, memaksimalkan visibilitas artikel menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya yaitu menemukan jurnal yang ideal. Artikel harus dibaca oleh audiens yang dituju. Langkah penting pertama yaitu memilih publikasi dengan cakupan yang tepat untuk makalah. Selanjutnya yaitu inclusion and diversity for research. Hambatan yang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+ dalam menganalisis pendanaan yaitu pengetahuan sosial, evaluasi profesional, penindasan, pelecehan, dan ujaran kebencian di tempat kerja, serta keengganan untuk keluar. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh ras minoritas dalam mengakses pendanaan yaitu bias implisit dan eksplisit yaitu rasisme, termasuk sentimen anti kulit hitam, stereotip, dan devaluasi geografis, ketidakjelasan kriteria penilaian. Pengasihan sosial. JD memiliki visi pada tahun 2020 yaitu tindakan positif, tindakan anti ujaran kebencian, mencegah intimidasi, pelecehan, intimidasi di tempat kerja, keamanan dari selama perjalanan, kesenjangan gaji, dengan hambatan untuk pekerjaan atau promosi percepatan. Visi yang lebih berani dan efektif untuk naik level selanjutnya. Selanjutnya yaitu inclusion and diversity for research. Target ekuitas dalam perekrutan, promosi, dan kepemimpinan mirip dengan net zero. Hibah penelitian, dasar universal, perubahan penelitian, rekam jejak digital, pengawasan independen, dan struktur hukuman untuk penyandang dana dan lembaga penelitian yang tidak dipraktikkan JD. Menegakkan akuntabilitas publik dalam menangani dan memberikan penelitian yang didanai oleh publik. Bagaimana kita bisa sampai ke JD yaitu dengan kenali urgensi apakah penting atau tidak dengan membuang keyakinan yang membatasi. Hadapi mitos meritoritas dan mendidik orang lain dengan diversifikasi kepemimpinan. Promosikan dan angkat suara rekan-rekan yang terpinggirkan dengan persekutuan. Kesimpulannya yaitu intervensi tidak berpengaruh pada hasil yang terkait dengan pemrosesan antar kelompok atau akurasi empatik dalam menilai emosi negatif orang lain, yang menunjukkan kondisi batas untuk intervensi ini karena memungkinkan seseorang untuk mengalami atau memahami sudut pandang orang lain dan terkait dalam peningkatan pemikiran kritis, orisinalitas, dorongan, dan kreativitas. Empati sangat penting dan harus diterapkan atau diperhatikan dalam penelitian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan kejelasan dalam menjelaskan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.